Mengapa orang di sekitarmu bodoh? Panduan praktis menciptakan hubungan yang efektif dengan orang lain. Dr. Syarif Arafah. Bahasan 2. Berdamai dengan perbedaan. Kita tidak mungkin menyelesaikan perbedaan atau permasalahan dengan pemikiran yang sama, seperti ketika membuat perbedaan atau masalah tersebut. Albert Einstein. Bagaimana perbedaan itu bermula? Ada pertanyaan untukmu untuk menjawab pertanyaan di atas. Bagaimana kita melihat lingkungan sekitar? Ketika kita dilahirkan ke dunia ini, akal kita kosong dan bersih layaknya hard disk atau cakram keras komputer yang belum diisi oleh berbagai file dan program. Seiring perjalanan waktu, hard disk ini menyimpan berbagai informasi yang didapat dari dunia luar, dari orang tua, sekolah, masyarakat, media informasi, maupun teman. Belajar dari pengalaman pribadi kita, informasi-informasi yang telah kita simpan, hingga hari akhir hidup kita, bertugas menjalankan pemrograman akal kita dalam melihat dunia dengan cara tertentu. Apa yang ingin aku katakan kepadamu adalah, engkau melihat dunia dengan paradigma pemrograman, sudut pandang kerangka berpikir yang sudah kamu miliki, yaitu berdasarkan pengalaman pribadimu selama hidup. Lebih mudahnya, aku akan bertanya kepadamu suatu persoalan. Apa pandanganmu terhadap wanita perokok? Jawabannya bergantung pada sosok wanita yang kamu kenal selama hidupmu. Kerangka berpikir ini yang menentukan pandanganmu terhadap wanita perokok. Jika ibumu adalah seorang perokok, maka dengan mudah engkau akan menerima seorang wanita perokok. Akan tetapi, jika kamu tumbuh dalam keluarga yang ketat atau protektif, maka wanita perokok dalam pandanganmu adalah sosok yang jauh dari kata terhormat. Pengalaman pribadimu membentuk cara pandangmu terhadap dunia. Kamu mengerti apa yang kumaksud? Pengalaman pribadimulah yang menentukan bagimu mana yang benar dan yang salah, mana yang baik dan yang buruk, dan apa yang sesuai bagimu dan apa yang tidak sesuai. Contoh, aku akan berkata kepadamu dan silahkan utarakan pandanganmu apakah hal tersebut benar atau salah. Wahai kawanku, aku akan mulai bercerita. Suatu hari, aku membawa sepotong kayu di tanganku, lalu aku melepasnya. Namun, kayu tersebut tidak jatuh, tetapi ke atas. Apakah aku sedang berkata benar atau bohong? Biasanya, yang pertama kali terlintas dalam diri kita adalah, ini adalah suatu kebohongan. Aku tidak mempercayainya. Sebab kita memandang dunia dengan pandangan pengalaman pribadi kita. Setiap pengalaman hidup yang kita lalui mengatakan bahwasanya potongan kayu yang kita pegang ketika dilepaskan, ia akan terjatuh, bukan ke atas. Maka apa yang dikatakan di sini adalah suatu kebohongan. Baiklah. Mengapa kita tidak berpikir dengan cara pandangku terhadap dunia yang juga aku dapatkan melalui pengalaman pribadi? Aku berlatih menyelam secara rutin, dan ketika aku berada di dalam dasar laut, aku melepaskan sepotong kayu yang aku pegang. Kayu itu menggendang ke permukaan. Tampaknya hal ini terlalu berlebihan, bukankah begitu? Mengapa mereka tidak berpikir atau berpendapat sepertiku? Apakah kamu pernah berharap agar orang tuamu, teman hidupmu, teman dan kolegamu
agar berpikir sama denganmu? Atau pernah berharap agar orang melihat apa yang kamu lihat sebagai suatu kebenaran dan selalu menyepakati semua pendapatmu? Termasuk hal yang unik, bahwa orang-orang terdekat dirimu seringkali memiliki pendapat yang berbeda denganmu. Ini adalah suatu keanehan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jikalau mereka berpikir dan berpendapat seperti kita, tentunya hidup kita akan semakin baik. Maksudku, bukankah suatu yang wajar orang-orang memiliki pendapat yang berbeda denganmu? Kan mereka yang dekat denganmu? Kau tahu mengapa hal ini terjadi? Coba renungkanlah. Orang-orang ini diasuh dengan cara pengasuhan yang berbeda, belajar dengan pengajaran yang berbeda, memiliki kawan dan kenalan yang berbeda denganmu. Mereka mengalami pengalaman-pengalaman pribadi yang membentuk pribadinya, menghadapi keadaan yang berbeda dengan yang kita hadapi. Jangankan orang-orang dari ras atau negara lain yang secara asli berbeda, dengan teman hidupmu pun hal-hal ini pasti berlaku. Oleh karenanya, masuk akal jika mereka berbeda dengan kita. Bukankah begitu? Bukan hanya itu, cobalah ambil informasi ini. Suatu waktu, aku menonton satu episode dari program televisi yang cukup terkenal di Amerika. Episode kala itu mengangkat tema kembar siam. Bukan tentang kembar siam yang sudah dipisah ketika masih bayi, melainkan kembar siam yang besar, tumbuh, dan dewasa bersama, sedang mereka masih menempel satu sama lain. Bagaimana mereka berpikir, dan bagaimana mereka hidup. Yang mengherankan, setelah puluhan kali pertemuan dengan para kembar siam dari seluruh dunia, terbukti bahwa keduanya memiliki kepribadian yang berbeda dari saudaranya. Masing-masing memiliki musik yang disenangi, program televisi yang diminati, dan pilihan rekreasi yang berbeda. Hal ini terjadi meskipun mereka secara hakikat dan realitanya hidup bersama setiap waktu, makan dan minum bersama, tidur dan bangun bersama, masuk kamar kecil, mandi, keluar untuk berbelanja, dan berekreasi, semuanya dilakukan bersama, dan tidak sedetik pun berpisah dari saudaranya. Meskipun begitu, mereka berbeda satu sama lainnya. Lihatlah dirimu. Bagaimana bisa engkau berasumsi setelah mendengar informasi ini, bahwa teman hidupmu atau siapapun yang dekat denganmu dapat berbeda dengan dirimu? Manusia itu berbeda-beda, sebab perbedaan merupakan bagian dari tabiat dasar kita. Perbedaan sama dengan perselisihan. Salah satu penyebab terbesar permasalahan adalah kita menganggap orang lain memandang dunia sebagaimana kita memandangnya. Dari sini timbullah berbagai perselisihan, benturan, dan pertempuran. Dan kita bertanya-tanya, mengapa mereka bisa sampai bodoh seperti ini? Contoh, akan kuceritakan kepadamu kisah lama yang sudah cukup terkenal. Orang buta dan gajah. Diceritakan bahwa ada 3 orang buta. Mereka tidak tahu apa itu gajah dan tidak tahu bagaimana bentuknya. Oleh karenanya, suatu hari seseorang meminta mereka masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya terdapat seekor gajah, juga untuk menceritakan
gambaran mereka tentang gajah. Si buta pertama masuk dan mulai menyentuh gading gajah. Lalu dia berkata, "Gajah itu bentuknya menyerupai ular." Lalu si buta kedua masuk dan menyentuh kaki-kaki gajah. Sepertinya orang ini sangat pendek. Kemudian dia berkata, "Gajah merupakan istilah bagi 4 buah pilar." Sedangkan si buta ketiga berkata, gajah adalah sesuatu yang menyerupai sapu jerami setelah dia menyentuh belalainya. Tentu saja, mereka saling tidak mempercayai apa yang diucapkan kawannya dan menganggap apa yang dikatakan kawan-kawan butanya adalah kebohongan. Mereka tidak percaya suatu hal kecuali yang mereka sentuh dengan tangan mereka sendiri. Orang tidak dapat meyakini dan memahami hal yang tidak mereka alami. Manusia selalu berperilaku seperti halnya orang-orang buta di kisah tadi, bukan melalui sentuhan, melainkan pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu hal. Contoh, Usamah sangat mencintai Rasya. Pertama kali dia melihatnya ketika sedang menari di salah satu klub. Dia langsung jatuh hati dan bertekad hidup bersama. Akan tetapi, orang tua Usamah menentang dengan keras hal itu. Bagaimana mungkin setelah ia menyentuh belalainya, seorang putra diplomat menikahi anak pencuri yang tidak beradab? Bagi sang ayah, hal ini masuk akal, tetapi tidak bagi Usamah, putranya. Paradigma berpikir dan pengalaman hidup sang ayah menguatkan bahwa pernikahan ini harus aku gagalkan. Aku harus menyelamatkan anakku dari kesalahan ini, sebab aku mencintainya. Adapun paradigma atau kerangka berpikir Usamah bersumber dari film dan kisah-kisah, dan ini adalah sumber yang salah mengenai hubungan cinta. Seorang ayah dalam film selalu menjadi penghalang bagi akhir yang bahagia dalam kisah cinta. Mereka tidak pernah menjadi protagonis yang benar. Dua pasang kekasih harus bertempur melawan dunia agar kebahagiaan mereka tercapai. Sebab dasar itu, Usamah semakin erat merangkul kekasihnya ketika merasakan penolakan dari sang ayah. Paradigma berpikirnya kurang lebih seperti ini. Ayah benci kepadaku, menolaknya bermakna menambah kecintaan kepada Rasya. Usamah memandang dunia dengan petunjuk dari kerangka berpikirnya. Selain dari apa yang dia pikir dan yakini adalah sesuatu yang salah. Namun, pendapat siapakah yang benar? Kaidah atau peraturan mulia pertama, ketika engkau merasa benar. Ini tidak berarti serta-merta engkau memang benar. Kita tidak melihat lukisan secara keseluruhan. Kehidupan laksana papan teka-teki atau puzzle. Setiap kita hanya melihat potongan dari lukisan. Jikalau kita memanfaatkan potongan yang dilihat oleh orang lain, maka kita akan melihat lukisan secara keseluruhan dan memungkinkan kita berpendapat dengan lebih baik. Sebab-sebab ini yang menjadikan para pembesar mengambil beberapa orang untuk menjadi penasehat dan teman diskusinya. Apakah kau sudah mengerti alasannya? Contoh, ketika masih menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi, aku sempat menjabat sebagai sekretaris divisi kebudayaan kampus. Tugasku banyak berkutat pada pelaksanaan berbagai kegiatan perhimpunan mahasiswa.
Salah satu kegiatan adalah pameran berkala karikatur yang aku buat. Karikatur tersebut merupakan sarana aku mendiskusikan masalah-masalah kita dengan gaya sindiran atau sarkasme. Aku mempersiapkan acara tersebut meskipun waktu ujian semakin dekat, dan seperti prosedur biasanya, aku harus meminta persetujuan dari dekan fakultasku. Saat itu, yang menjabat adalah Profesor Isham Abdul Al-Hafidz. Aku mengira beliau akan memberiku izin melihat usahaku untuk acara ini. Namun, sungguh mengejutkan, beliau menolak pelaksanaan pameran ini. Aku heran atas perlakuannya dan tidak mengerti penyebab penolakan beliau. Apakah sebab pribadi? Pasti karena hal ini. Dia membenciku, sebab berbagai kritik yang disampaikan melalui karikatur ini jelas. Hal ini yang menggema dalam diriku. Saat itu aku tidak melihat permasalahan secara utuh, hanya melihat potongan masalah yang berkaitan denganku. Ketika aku menanyakan alasan penolakannya, dia memberikan jawaban. Dr. Isham tidak setuju dengan pengadaan pameranmu, sebab waktu imtihan sudah semakin dekat dan dia tidak ingin kamu menyia-nyiakan waktumu. Kita tidak mungkin selamanya benar. Ini adalah sebuah fakta tak terbantahkan. Orang lain juga tidak selamanya salah, tetapi hanya saja mereka melihat potongan puzzle yang berbeda dengan yang kita lihat. Apakah kamu memaklumi mereka? Pemikiran yang baru saya ketahui ini kiranya akan menjadikanmu lebih memahami orang lain. Setiap orang berperilaku sesuai dengan keahlian dan pengalamannya. Setiap orang berperangai dan percaya sepenuhnya kalau dirinya benar. Perhatikanlah, terkadang hal ini betul-betul terjadi. Cara berpikir seperti ini menjadikanmu lebih memahami orang lain dan kesalahan mereka. Contohnya, para sopir bus atau minibus yang memenuhi dunia dengan kebisingan suara klakson atau trompet mobilnya. Mereka melakukan hal tersebut bukan karena mereka penjahat yang ingin menyebarkan polusi kegaduhan agar kehidupan orang-orang berubah layaknya di neraka, melainkan karena dalam paradigma berpikirnya mengabarkan bahwa apa yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang wajar dan bisa diterima. Sebetulnya, orang-orang yang bersalah kepada kita tidak melakukannya karena mereka penjahat. Mereka melakukannya karena tidak mengetahui hal lain selain yang dilakukan kepada kita. Tidak ada satu penjahat pun yang berusaha menyebarkan kejahatan dalam kehidupannya. Kamu harus menerima hal ini. Mereka hanyalah orang-orang yang berniat baik sesuai dengan keyakinan mereka, tapi perilakunya berlawanan dengan apa yang kita harap dari mereka. Oleh karena itu, cukuplah menerima sudut pandang orang lain dan memahami dasar di balik perilaku semacam itu. Dari sini kita dapat lebih memahami mereka dan mampu mengubah mereka. Bukan dengan memvonis bahwa mereka itu salah dan kita benar, namun dengan meyakinkan mereka dengan cara yang mereka pahami. Baiklah, ada yang bertanya kepadaku, apakah artinya bahwa sopir minibus yang mengganggu itu melakukan hal yang benar? Bagaimana mungkin aku bersimpati kepadanya sedangkan dia melakukan kesalahan?
Jawabannya sederhana. Kita tidak sedang membahas apakah dia benar atau salah. Aku ingin menjelaskan bahwa mereka beranggapan hal itu suatu yang benar. Ketika hendak membujuk sopir minibus tadi, jangan berdiskusi dengan caramu, tapi gunakanlah cara berpikirnya. Maka jangan berkata, misalnya, jangan berisik dasar binatang. Dia sama sekali tidak meyakini yang dilakukannya mengganggu, dan bukan karena dia hewan. Tetapi alangkah baiknya kamu berkata kepadanya, "Pak, di sini banyak orang tua yang sedang sakit, dan mereka tidak bisa istirahat sebab suara klakson mobilmu. Wahai Tuan, sungguh dirimu orang yang dewasa, perasa lagi mulia." Dia akan percaya akan kedewasaannya, kepekaannya atau empatinya, dan kemuliaannya. Orang-orang pun akan dapat menemukan hal-hal tersebut. Saat berkata demikian, engkau bukan sedang berbohong kepadanya, melainkan memanggil sifat-sifat yang sudah pasti ada dalam dirinya. Saat kamu masuk kepadanya melalui celah ini, akan lebih mudah meyakinkan dirinya. Apakah engkau mengerti apa yang aku maksudkan? Jangan berbicara kepadanya dengan bahasamu. Gunakanlah bahasanya. Contoh, Hasem dan Reham. Sepasang suami istri yang berbahagia. Mereka menikah setelah melalui kisah percintaan yang indah. Keduanya pun dikaruniai anak yang manis, membuat iri orang sekitar. Akan tetapi, kebahagiaan itu kini mulai pudar. Perselisihan yang muncul di antara keduanya terus berlanjut. Pertengkarannya jelas menurut kedua belah pihak. Reham merasa sedih karena Hasem sering pergi dalam waktu yang lama dengan alasan pekerjaannya. Tidak menyisihkan waktu bersama keluarga. Ini berarti dalam pandangan Reham, suaminya tidak lagi cinta kepadanya setelah melahirkan buah hati mereka, dan lebih memilih pekerjaan dibandingkan dirinya. Adapun Hasem marah karena Reham selalu mengomeli kepergiannya untuk bekerja. Padahal dia bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka agar lebih layak. Terlebih lagi, setelah dikaruniai buah hati, dia kesal karena Reham tidak menghargai usahanya, malah mendiamkan ketika dia pulang kerja dalam keadaan letih. Siapa yang salah? Sialnya, saat kita dihadapkan dengan suatu masalah, kita terbiasa untuk menghakimi salah satu pihak dengan perkataan, "Kamu salah." Padahal seringkali ini bukanlah solusi terbaik dari permasalahan yang ada. Kedua pihak melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, dan keduanya memandang pasangannya dengan gambaran yang berbeda dengan kenyataannya. Hasem bekerja karena dia mencintai Reham. Dia ingin mendapat penghasilan yang layak untuk membahagiakan istrinya. Namun, Reham justru menganggap kepergian suaminya sebab tidak cinta lagi kepadanya. Reham mengomentari kepergian Hasem karena ingin suaminya meluangkan waktu lebih bersama. Sedangkan Hasem menganggap istrinya acuh kepadanya, tidak pula menghargai usahanya, dan tidak cinta lagi kepadanya. Aku tidak akan menjelaskan kepada kalian solusi konkret bagi masalah ini. Bagi keduanya, Hasem ataupun Reham, mempunyai jalan keluar yang berbeda. Keduanya harus menemukan sendiri jawabannya sesuai dengan keadaan masing-masing.
Jalan penyelesaian mereka adalah keduanya harus mampu memahami niat baik yang mendasari perilaku atau pilihan pasangannya. Jangan menganggap bahwa perilaku pasangannya bersumber dari niat yang jelek. Dengan dasar ini, keduanya akan sampai pada jalan tengah yang sesuai bagi mereka. Jangan menghukumi maksud perilaku orang lain dari sudut pandang dirimu, tetapi pahami maknanya dari sudut pandang mereka. Jangan menghukumi maksud perilaku orang lain dari sudut pandang dirimu, tetapi pahami maknanya dari sudut pandang mereka. Solusi utamanya adalah memahami bahwa setiap orang berkeyakinan dirinya berada pada posisi yang benar. Setiap orang memiliki berbagai dalih, alasan, serta dalil yang menguatkan dirinya benar. Kemudian bertindak sesuai prinsipnya ini. Tidak ada orang yang percaya dirinya berada di posisi yang salah. Sebab itu tidak ada yang salah di cerita tadi. Saat mendengar kata perselisihan, secara tidak sadar, diri kita berusaha mencari-cari siapa yang salah. Padahal menganggap bahwa perselisihan timbul karena ada pihak yang salah adalah suatu kesalahan fatal. Kedua belah pihak berada di posisi yang benar menurut sudut pandangnya masing-masing. Kenyataan ini perlu kita kedepankan saat berhadapan dengan berbagai macam perselisihan. Di belakang setiap tindakan buruk ada niat baik yang tersimpan. Richard Bandler. Berusahalah untuk sampai menuju niatan baik yang tersimpan dalam perilaku buruk seseorang agar kamu dapat berhubungan dengannya. Jangan menghakimi orang-orang yang dekat denganmu hanya melalui tindakannya. Tindakan buruk yang kamu lihat hanyalah tampilan luar dari niat baik mereka. Kamu harus paham itu. Sebaiknya Hazm tidak perlu mencela Reham atas keacuhan sang istri kepadanya. Seharusnya dia bisa menghargai cintanya dan menghormati keinginannya untuk menghabiskan waktu dengannya. Dari titik ini, keduanya dapat mulai mencari jalan keluar untuk permasalahannya. Begitu pula Reham tidak perlu menuduh Hazm telah lalai dan tidak cinta lagi kepada sang istri. Justru, ia seharusnya menghargai usaha yang dilakukan sang suami untuk banting tulang demi dirinya. Dari titik ini, keduanya dapat mulai mencari jalan keluar untuk permasalahannya. Akan ada waktunya ketika mereka akan mengerti bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama dan keduanya saling mencintai satu sama lain. Hanya saja berbeda cara mengungkapkannya. Perselisihan terjadi karena salah satu atau keduanya dari mereka tidak memahami hal ini dan lebih memilih menilai pasangan lewat tindakan yang terlihat. Salah seorang atau bahkan keduanya tidak berusaha mencari niatan baik yang tersimpan dari pasangannya. Sadarilah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengaku bahwa dia berada di posisi yang salah, kecuali aku, penulis. Jadi, kenyataannya bagaimana? Mungkin kamu merasa pertanyaan ini bodoh, tapi bukankah itu terjadi? Realita adalah kejadian yang kamu yakini, bukan kejadian senyatanya. Untuk lebih memudahkan hal ini, aku akan menceritakan contoh berikut. Apakah kelelawar itu buta? Menurut para ilmuwan,
mata kelelawar tidak berfungsi sebagaimana umumnya, tetapi ia mengetahui arah-arah melalui gelombang suara yang ia keluarkan dan dipantulkan dari badannya untuk diterima kembali oleh telinganya yang sensitif. Hal ini agar ia mengetahui apa yang berada di depan yang menghalanginya. Aku akan mengulang pertanyaannya lagi. Apakah kelelawar itu buta? Tentu saja ia buta, sebab dia tidak melihat dengan matanya. Bukankah begitu? Apa kamu yakin? Richard Dawkins dalam bukunya Penemuan Baru dalam Seleksi Alam berkata bahwa saat kelelawar menerima gelombang suara itu, akalnya menyusun suatu bentuk sebagai gambaran atas dunia. Sama persis seperti kita. Ini masuk di akal. Apakah dengan ini kamu mengira kelelawar akan terbang dan berkata kepada dirinya, "Sekarang aku akan mengirimkan gelombang suara dan kita menunggu kapan akan memantul." Nah, ini sudah dipantulkan. Jangan menghitung waktu yang dihabiskan kelelawar untuk menunggu pantulan suaranya, agar tahu apakah ia harus belok ke kanan atau tidak. Mustahil kelelawar melakukan hal ini. Jika ia berperilaku semacam ini, tidak mungkin dapat hidup sampai sekarang, kecuali sudah memiliki gelar doktor dalam bidang fisika. Sudah pasti perilaku kelelawar ini alamiah, tidak dibuat-buat, seperti halnya matamu yang menerima pantulan cahaya lalu mengirimkannya pada saraf penglihatan dan menyampaikannya ke otak agar bisa diterjemahkan sebagai gambaran bentuk yang sedang kamu lihat di depanmu kini. Kelelawar dapat melihat, tetapi dengan gambaran yang sedikit berbeda. Baiklah, cukup dengan celotehan saintifik ini. Mari kita jelaskan dengan lebih sederhana. Contoh, jika kita melepaskan kelelawar ke tempat berliku seperti labirin yang dipenuhi oleh cermin-cermin dan tembok kaca, apakah kamu kira kelelawar itu akan tersesat? Tentu tidak. Ia dapat melihat kaca dan cermin sebab itu benda padat, tidak akan tersesat sepertimu. Mungkin ia akan tertawa mengolok-olok kita, manusia, yang berulang kali terbentur kaca kesombongan, dan bisa saja menganggap bahwa kita adalah makhluk yang buta. Kalau begitu, sejatinya kelelawar itu tidak buta, tetapi ia hanya melihat dengan cara yang berbeda atau gambaran yang berbeda. Bahkan, terkadang melihat dengan lebih baik dibandingkan kita. Kelelawar itu buta jika dipandang dari caramu melihat, tetapi kamu juga dipandang buta oleh kelelawar jika dipandang dari caranya melihat.